Lampu berkedip keluar dari ruang VIP di dalam kamar mewah. Hantu merah hijau light melompati dinding yang tertutup ribar mengkilap. Dia duduk di kursinya, mengangkat segelas anggur, dan tangan Kia melingkari pinggang seorang gadis muda dengan rok pendek. Dia terpaku di dadamu, aroma air murahan menempel di hidung. Tersenyum lembut, mata penuh dengan niat gelap mencoba membungkuk dan mencium ponsel di sakuku. Tiba-tiba berdering. Mengerutkan kening kehilangan minat, lalu ia menyentuh kening gadis itu. Sebelum mengeluarkan telepon, aku melihat ke layar dan melihat nama ibuku. Desahan penuh kebosanan menyeruak. Aku bangun dan menyesuaikan pakaianku. Meninggalkan ruang VIP dan melanjutkan ke ruang manajemen. Tutup pintunya, dia melemparkan dirinya ke sofa untuk mendengarkan panggilan itu. Dengarkan aku, Bu. Di mana garis Kia selesai? Di mana kau? Anda menelepon hanya untuk menutup telepon? Bukan, aku bicara dengan suara ceroboh. Anda sedang bekerja. Apa yang perlu kamu lakukan? Melakukan sesuatu. Seberapa sibuk manajer hantu? Mari kita lihat rumah dan lihat kameranya. Jangan berdebat denganku. Serahkan pada staf dan pergi. Pergi cepat, aku perlu melihatmu. Dia melihat ke langit-langit, menggelung rambutnya. Ibu, kamu selalu begitu. Saya ingin Anda melihat apa yang salah. Suara Nyonya Huang mengganggu. Ada kedai kopi. Aku tertawa. Lihat matamu. Aku tidak bosan. Tahun ini adalah abad. Berapa banyak orang yang masih percaya pada Alkitab? Lihat usiamu, Bu. Apa itu ramalan? Jika Anda berusia 30 tahun, Anda adalah istri seumur hidup. Anda tahu itu, tetapi Anda terjebak dengan kekurangan kota ini. Berapa banyak yang telah melewati tanganmu? Dan ayah siapa yang sudah meninggal? Aku membuat kerutan kecil mencoba mengendalikannya. Ibumu tidak mau menikah. Aku hanya belum menemukan orang yang tepat. Anda punya pacar? Seperti yang Anda tahu, tidak ada yang menyukai Anda. Nyonya Huang melanjutkan, suaranya masih tegas. Berapa lama Anda akan bermain tanpa seks? Anda tidak tahu bagaimana dia mengasingkan wajahnya. Ketika mencari istri untuk anak laki-laki, kamu bukan anak kecil lagi. Anda hampir ke-30. Sudah saatnya anak-anak bersikap baik. Orang-orang juga menyalahkanmu. Posting percobaan panjang mengusap tangannya melalui ponsel di tangannya, mengangkat bahu. Oke, kirimkan saja alamatnya. Nyonya Huang menggelengkan kepalanya, merasa 7 harapan tapi juga segera kirim pesan. Aku mematikan teks. Di luar alamat kafe ibu saya mengirimi saya pesan panjang. Banyak anak mengira rumah itu miskin. Aku terlilit hutang. Tak cocok, jati pengkhianat. Tiba-tiba aku merasakan hal yang sama. Aku merasa sedikit kasihan pada gadis itu. Dia baru saja mematikan telepon dan tertawa. Melambai kepada kedua wanita itu. Baru saja masuk ke dalam cafe. Berpakaian santai, berbeda dengan suasana glamor tempat ini. Besok bersamamu akan datang. Apa yang membuatmu begitu lama? Nyonya Huang bertanya sedikit celaan. Wanita bernama Mai itu tertawa pelan. Hanya dan gadis muda itu ikut Anda dan saya berada di bus Jati. Kita terlambat. Kotanya sangat ramai. Saya tidak terbiasa. Gadis bernama Lan itu tersenyum dan mengucapkan salam pada bibinya. Bu Huang menatap Lan. Ingat gambar yang Anda tunjukkan pada saya di pertemuan kelas? Luar Lan terlihat jauh lebih bagus daripada wajah yang sederhana dan lembut. Tapi Nyonya Huang hanya lewat dan berbalik pergi. Lahir itu baik. Keluarga tidak berkecukupan. Itu pertanda rumahnya. Wanita berikutnya tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Ini adalah kota besar. Semuanya berbeda di pedesaan yang bising dan ramai. Aku juga belum terbiasa. Huang tertawa sosial. Anda harus berlatih. Mungkin anak-anak akan menikah besok. Pindahkan seluruh rumah ke kota. Dia tertawa dan menggeleng tanpa bicara lebih banyak. Huang tertawa dan diam-diam mengevaluasi Lan. Tidak peduli betapa indahnya Lan di matanya. Rumahmu masih menjadi penghalang terbesar. Gadis desa kaya menikah berbeda dengan sumpit. Dia setuju dengan pertemuan ini. Karena sedikit cinta lama, aku pernah pergi ke sekolah. Nyonya Huang dengan Nyonya Mai adalah tempat yang dekat. Mereka berdua bersekolah di SMA bersama. Bersama sebagai saudara perempuan. Tapi kemudian, Nona Huang mengikuti keluarganya ke kota pendirian. Mereka juga kehilangan kontak dari sana. Baru minggu lalu. Tahun berapa teman lama saya pergi ke sekolah menengah?
Sampai jumpa besok. Begitu banyak kenangan selama percakapan. Banyak orang tahu bahwa dia sedang mencari putranya. Jati Ai juga bersaing untuk pertandingan. Saya meminta nomor teleponnya hari itu. Namun setelah beberapa hari, ia kembali menelepon. Dia ingin membuat besok untuk putrinya. Baru saja lulus untuk anakmu. Parfum kedua wanita itu menjaga persahabatan mereka dari ketua murid. Meskipun situasi setiap orang berbeda sekarang. Ketika pelayan baru saja pergi, Nyonya Huang berbalik bertanya pada Lan, ku dengar kau baru lulus kuliah utama dalam sesuatu. Lan menatap ibunya. Saya sedikit malu melihat dia tidak mengatakan hal yang benar. Pagi hari Nanek menyadari kesalahan dan menundukkan kepalanya menjauh dari mataku. Lan tertawa pelan dan berkata pada Kak Huang, saya baru saja kuliah, Tante. Perguruan tinggi tidak mampu membayar uang sekolah. Saya belajar akuntansi bisnis. Aku sedang mencari pekerjaan sekarang. Nyonya Huang dengan lirih mengangkat bibirnya. Dengan suara datar dan sedikit menghina itu saja. Lan mendengar penghinaan dalam suara kasta tapi tetap tenang. Anda dengan lembut menjawab saya. Perjodohan ini sebenarnya adalah ide saya. Ibu saya hanya memberikan apa yang saya inginkan. Jika Anda tidak setuju, Anda tidak bisa menolak. Hal itu kenapa dia mengatakan itu? Jika aku ingin menolak, aku tidak akan bertemu denganmu. Anda mengatakan itu. Saya sedih. Nyonya Huang sedikit kesal, tapi tetap berusaha menjaga penampilan tetap tenang. Wanita itu mengetuk tangan putrinya dan dengan cepat menjelaskan. Dia tak pandai dupa. Jangan tersinggung. Dia masih muda dan tidak mengerti. Bagaimana jika saya tidak peduli tentang besok? Nenek saya dan saya sudah saling kenal sejak kecil. Aku tahu kenapa kamu tidak aneh. Kedua gadis itu sudah memiliki kekasih. Aku tidak ingin melihat anakku. Lan, segera biarkan aku masuk. Aku tidak punya kekasih sekarang. Dalam situasi keluarga Anda sekarang, siapa yang berani mencintaimu? Katakan yang sebenarnya. Aku hanya ingin menikah untuk menghindarinya. Atau bahkan masa mudamu. Kau juga harus bayar utangmu. Kemudian yakin mendengar putrinya mengatakan bahwa besok. Dia menghela matanya yang sedih. Nyonya Huang duduk di seberang meja, mengangguk seolah mengerti. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku melihatmu berjalan ke bar, pergi ke arah mereka. Dia berdiri dan memperkenalkan dirinya. Ini nama anak saya. Sebut saja postingan untuk keintiman. Orang ini berusia 30 tahun dan dia belum menikah. Menandatangani Bu Surha. Tante, hai. Maaf saya sedikit terlambat. Lan melihat ke pos pria jangkung di depanku. Dia menganggukkan kepalanya sebagai salam tapi kemudian dengan cepat berpaling. Itu tidak meninggalkan kesan khusus. Begitu dia melihat postingan itu, dia tampak senang. Mulut tersenyum, tidak ada sau. Sungguh indah memiliki putra seperti ini. Nyonya Huang, jika Anda tidak tahan membiarkan nenek Anda menggendong Anda bisa pergi. Nona Huang Chen ke dalam omelan, diam-diam melotot mata. Saya duduk dan memanggil air dan menjawab, ibu saya. Aku belum menemukan orang yang tepat, Bu. Nyonya Huang memperhatikan postingan tersebut. Tutup mulutmu dan jangan bicara. Dia menoleh ke neneknya besok dan mulai berbicara tentang keluarganya. Keluarga saya sekarang memiliki 2 saudara laki-laki. Orang besar itu mengambil alih perusahaan plastik untukku setelah kakek saya meninggal. Dan dia mengirimnya untuk belajar administrasi bisnis di Australia. Buka bar dengan hotel di pusat kota. Ada juga sedikit keberhasilan. Ketika dia mendengar besok, matanya membelalak kagum. Tuhan baik, anakku baik. Aku benar-benar cemburu. Lan ini adalah satu-satunya Lan di rumah saya yang mau belajar. Meskipun saya hanya kuliah, itu adalah harga diri saya. Aku duduk diam mendengarkan ibuku membicarakanku. Saya hanya menertawakan, Bu. Dia minum dengan tenang dan melihat keluar jendela. Perhatikan jalan harga yang sibuk. Kisah sukses anak muda. Kau sudah banyak mendengar. Tidak heran mendengar satu lagi sekarang. Anda tidak terlalu peduli dengan posting. Tapi matamu hanya menatap itu membuat Anda merasa tidak nyaman. Akhirnya Lan pun berdiri dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Untuk menghindari situasi itu, saya menyadari bahwa saya mungkin telah mencari untuk sementara waktu. Ketika Lan baru saja pergi, dia menoleh ke Bu Mai. Saya juga memiliki beberapa kesuksesan. Terima kasih kepada ibu dan saudara laki-laki saya untuk bantuan. Dibandingkan dengan banyak orang,
kau bukan apa-apa. Dia bangga mengatakan itu. Orang ini tangguh. Jetira belum menemukan orang yang disukai. Saya hanya berharap dia menemukan istri untuk memiliki menantu perempuan. Tapi aku masih belum melihat bayangan. Aku duduk di sana dengan perasaan sedikit aneh. Aku mengawasi Lan. Anda memiliki wajah yang sangat mirip dengan cinta pertama Anda. Perasaan itu membuatku bertanya-tanya selama beberapa detik. Anda harus mengingatkan diri sendiri untuk tenang. Lan seperti gadis tua, tapi itu berbeda dalam ekspresi wajah dan kepolosan. Aku belum mau menikah. Sebagian karena aku belum melupakan cinta lamaku sejak SMA. Aku sangat mencintai gadis itu. Tapi saat aku lulus, Anda harus mengikuti keluarga Anda ke Jerman. Mereka berdua putus karena masih terlalu muda. Tidak cukup kuat untuk menentukan masa depan. Padahal mantan saya sekarang sudah menikah. Masih tidak bisa melupakan, tidak peduli berapa banyak gadis lain yang muncul. Aku bertemu Lan hari ini. Wajah itu seperti cinta pertamaku. Membuat saya ingin berbicara lebih banyak. Tetapi memahami sentimen ini hanya karena Lan wajah orang yang kucintai. Bukan karena kamu. Tak lama setelah Lan kembali ke meja. Dia menatap wanita yang tersenyum itu dan bertanya, apakah bibimu dan aku punya teman? Matahari sudah keluar. Atau aku akan mengundangmu makan malam juga. Nyonya Huang tiba-tiba menatap putranya. Bukan tanpa rasa tidak nyaman di hatiku. Dia sengaja memperpanjang pembicaraan agar Lan menolak. Mereka mengajak mereka berdua makan. Nenek itu menolak. Sopan tapi nada yang sangat tegas, terima kasih, tapi sudah terlambat. Bibi dan Lan harus sampai ke stasiun bus. Atau Anda akan terlambat untuk perjalanan pulang. Sisanya kacau balau. Tapi rumah ayam khawatir. Cohati masih tersenyum. Sampai jumpa lain waktu. Lain kali aku akan mengundangmu dan aku untuk makan malam. Setelah selesai, keluarkan telepon. Buka keyboard yang diletakkan ke arah Lan. Tolong beri saya nomor telepon untuk menghubungi Anda. Lan tiba-tiba bertanya, apa yang harus dilakukan? Ketika dia melihat bahwa besok, dia buru-buru melambaikan tangan putrinya. Beri aku nomornya. Jika kau butuh sesuatu nanti, minta bantuannya. Di bawah meja Nyonya Huang dengan pelan menendang kaki anaknya. Aku hanya melirik ibuku. Kemudian beralih ke Lan. Itu benar, sahabat ibumu. Aku juga bisa berteman. Nyonya Huang duduk di sebelah amarahnya yang membara, pikirnya orang ini akan bermain di sini. Pulanglah dan lawan dia pertempuran baru. Tapi di luar dia masih menyeringai. Anda benar, lebih banyak teman dan lebih sedikit musuh. Dia baru saja selesai belajar akuntansi. Jika Anda akrab dengan AI, rekomendasikan pekerjaan untuk itu. Lan sedikit ragu namun akhirnya menundukkan kepalanya. Masukkan nomor telepon Anda. Saya baru saja mendengar Anda menyebutkan pekerjaan itu. Saya bisa melakukan matematika itu untuk Anda juga. Lan langsung menolak, saya ada wawancara minggu ini. Aku tidak ingin mengganggumu dengan bibiku. Aku menganggukkan kepalaku dan tertawa lepas. Jika ada masalah, panggil aku Cho. Anda selalu membutuhkan seseorang. Aku bisa melihat langit telah runtuh. Lan melihat jam dan berdiri dan membungkuk ke malam hari. Sudah waktunya bagi kita untuk sampai ke stasiun bus. Tolong izinkan aku dan kamu. Aku dan ibuku kembali duluan. Nyonya Huang juga berdiri menyiratkan bahwa dia ingin melihat ibu dan anak mereka. Ya, hati-hati. Sedang ditambahkan ke pertanyaan apa yang Anda dan saya rencanakan di halte bus. Biarkan saya memanggil taksi. Sudah lama menunggu bus. Besok pagi, Anda lihat dan putri berbisik gembira di perutnya. Begitu banyak orang meminta bantuan. Sulit untuk mendapatkan bus sekarang. Nyonya Huang akan memanggil taksi. Lan menatapnya sedikit. Tapi Bu Mai hanya memegang tangan putrinya dan menariknya turun. Wajah cerah itu membuat Lan menolak. Nyonya Huang duduk dan menekan amarah di hatinya. Cobalah untuk tetap memasang wajah tenang. Tapi teruslah berbicara dengan Nyonya Mai. Tak lama setelah taksi datang, aku dengan sopan memeriksa uangnya. Kemudian bayar ibu dan putrinya besok. Menunggu mobil pergi. Dia mengalihkan pandangan pada putranya. Apa sih yang kamu lakukan? Apa yang gadis itu lakukan? Nyonya Huang mengangkat bahu dan tertawa. Saya tertarik. Saya hanya ingin berteman. Nyonya Huang tidak bisa menahan amarahnya. Menarik, menarik. Apa yang akan kau lakukan? Mencocokkan hanya untuk mengatakan tidak.
Jangan pernah berpikir untuk pergi bersamaku. Anak desa itu tidak terlihat cantik, bicara tidak penuh perasaan. Aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Aku menggeleng sebagai jawaban. Kamu pikir kamu orang seperti apa? Aku hanya ingin berteman. Kau tak gugup. Dia menghela napas dengan peringatan. Apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan saya kehilangan muka. Jika kamu tidak pulang, aku akan mentraktirmu dengan benar. Ingat, tertawa dan menggoda ya. Ibuku yang terhormat, apakah Anda ingin makan dengan saya? Biarkan aku mengambil mobil atau aku akan memanggilmu taksi. Huong, aku sibuk makan dengan klien. Anda khawatir tentang pulang. Ketika Nona Huong pergi dan memposting, dia juga malas. Hubungi staf dan bawa mobil langsung pulang. Di halte bus Lan dan Bumai duduk di bus pulang ke rumah saat calon nenek menggenggam tangan putrinya dengan ramah. Saya pikir orang-orang juga sopan. Jaga hubungan baik. Aku tidak memaksamu untuk menikah. Tapi jika cocok, cari tahu. Jika Anda tidak memiliki teman, akan lebih mudah untuk hidup nanti. Lan berbalik melihat keluar jendela jawaban entahlah, Bu. Orang itu terlihat aneh, kepribadiannya tidak jelas. Tapi saya melihat bahwa Bibi Huang tampaknya tidak menyukai ibunya. Bu Mai tertawa pelan, suaranya dipenuhi kesedihan. Kehidupan yang kamu orang kaya menghargai orang miskin seperti halnya ibu mereka. Aku sudah terbiasa, jangan sedih. Lan memegang tangan ibu saya. Tangan saya keras selama bertahun-tahun, jangan berpikir begitu. Anda tidak ingin itu. Saya akan mendapatkan pekerjaan dan membantu ibu dan saudara laki-laki saya. Biarkan aku mengkhawatirkan orang tuamu. Mereka terdiam sejenak, mengingat di masa lalu, rumah Anda juga cukup kaya. Ibunya memelihara babi untuk menanam sayuran, dan ayahnya adalah seorang kontraktor konstruksi. Tapi selama 2 tahun sekarang, Pak Sa telah berjudi. Berapa banyak uang yang masuk ke perak? Hutang menumpuk, ibumu harus menjual babi-babinya. Belum cukup umur untuk membayar hutang saya. Sekarang ayahmu hanya seorang pengganti. Jika kamu senang, pergilah bekerja dan bersedih, pulanglah dan marahi ibumu. Lan mengunjungi rumah. Pertengkaran orang tuamu membuatmu semakin tertekan. Setelah menyelesaikan sekolah, dia memutuskan untuk tinggal di kota. Karena hanya di sini dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan cukup uang untuk membantu ibu dan saudara laki-lakinya. Terkadang Anda memikirkannya. Doakan ayahmu ditangkap agar dia bisa bangun. Tapi sekarang kamu mencintai ibumu. Sama kedua kekhawatiran ini hanyalah keputusan Lan. Saat berdebat dengan ayahku, ayahmu dulu mengambil semua uang kuliah kakakmu, pergi berjudi dan kembali dan memarahi Anda karena menjadi dealer. Dia bahkan mendesaknya untuk menikah untuk makan lebih sedikit. Sementara Lan depresi memaksa mulutnya untuk berbicara, saya akan mengambil usia kemajuan, bukan untuk menikahi orang sepertimu. Aku hanya bisa menyalahkan. Aku hanya ingin menikmati penderitaan ibuku. Tepat setelah itu ayahmu menamparmu dengan keras dan menyumpahimu. Lan tidak bisa menahan air mata, cepat ke rumah bibimu, bertekad untuk keluar dari kehidupan. Keesokan harinya Lan pulang ke rumah ibunya dan dia berkata, aku akan melihat mata siapapun yang disukai ibumu. Lan, ibu saya tidak ingin putri saya dipaksa. Tapi melihat Lan begitu bertekad, dia mengangguk. Dia memutuskan untuk mengambil Lan untuk melihat matanya. Putra seorang teman lama. Dan itulah mengapa itu semua terjadi hari ini. Aku hanya bertemu dengannya sekali. Lan merasakan ada yang tidak beres. Anda tidak ingin mudah menyerah. Tapi kau dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa aku hanya seorang gadis desa. Tidak cukup baik atau cukup buruk. Bermimpi menikah dengan orang kaya. Dongeng Cinderella dan pangeran mungkin hanya ada dalam cerita. Ketika Anda bertemu ukuran itu, Lan telah memutuskan Anda tidak akan mempertaruhkan hidup Anda menikah dengan suami kaya. Sebaliknya, Anda akan bekerja sendiri. Bertahanlah untuk memiliki kehidupan yang penuh, tanpa mengandalkan AI. Namun, sejak Lan memberi nomor telepon yang diposting saya sering mengirim pesan untuk mengunjungi Anda. Anda peduli lebih dari teman Anda, tapi tidak ada niat yang jelas untuk menggoda. Lan tidak mengerti apa yang Anda pikirkan tentang saya, jadi Anda mencoba untuk menjaga jarak. Saya tidak ingin menjawab pesan Anda, karena kamu adalah kenalan ibuku. Anda tetap berhubungan, Anda tidak ingin berkecil hati.
Beberapa waktu kemudian Lan diterima sebagai akuntan untuk perusahaan kayu di kota dan secara kebetulan sebagai gantinya perusahaan itu cukup dekat dengan bar. Suatu sore ketika Lan sedang menunggu bus kemudian sebuah sepeda motor yang sangat besar datang. Berhenti tepat di depan Anda. Lan mundur berpikir mereka mengambil orang lain. Hai mencurigai orang di dalam mobil untuk melepas helm dan angkat bicara. Hai Lan. Lan kagum foto sebelumnya diposting dengan pakaian berdebu gaya jalanan ikuti balok dengan gambar Anda dari pertemuan sebelumnya sambil tersenyum lirih. Dia menjawab, halo untukmu. Apakah Anda menunggu bus? Anda pasti sudah lama menunggu dalam lalu lintas. Jika Anda tidak keberatan, masuk ke mobil saya. Terima kasih banyak. Tapi bus akan datang, Anda tidak perlu menunggu lama. Lambung pada saat itu iring-iringan mobil lain lewat membunyikan klaksonnya. Melambai kepada mereka dan memutar jeng. Lan jati hati-hati, kamu pergi dulu. Lan tidak bisa menjawab. Aku melihat bayangan itu menghilang di kerumunan. Keesokan harinya ketika Lan sedang berjalan ke halte bus dia mendengar klakson mobil dari belakang. Dia berbalik dan melihatnya melambaikan tangannya. Lan sedikit mengangguk halo dan dengan cepat angkat bicara. Sayang, aku akan masuk ke mobilmu dan kembali. Lan sensitif tidak mau mengikuti pos. Aku tidak tahu harus menolak alasan apa. Dia sepertinya memprediksinya dan dia terus berbicara. Aku baru saja kembali dari bar. Tidak ada alasan. Atau saya khawatir Anda tidak dapat dipercaya, bukan hanya tertawa, memberikan Lan helm. Jangan khawatir, saya tidak melakukan apa-apa. Orang ini mengambil topinya dan masuk ke dalam mobil. Di ujung penginapan Lan meminta untuk berhenti agar dia bisa masuk. Mengerti Lan tidak ingin mengungkapkan lokasi mengangguk ya dan memalingkan mobilnya sejak hari itu setiap beberapa hari mereka membuat alasan untuk menunggu Lan. Lan hanya diam-diam setuju, tidak ada cara untuk menolak. Akhir pekan dia sering pergi ke bioskop atau jalan-jalan di malam hari. Aku muntah. Ini seperti dua teman yang melakukan perjalanan akhir pekan bersama. Setelah Lan lelah, silakan pulang kerja lebih awal. Kembali ke penginapan dia minum dengan cepat air effervescent dan berbaring di lantai atas. Orang-orang muncul sepanjang waktu. Saya mengirim SMS ke teman sekamar saya. Beli bantuan obat dan bubur bermimpi tidur. Aku terbangun oleh dering telepon. Lan mata tertutup mata terbuka klik terima panggilan tanpa melihat panggilan. Tiba-tiba suara itu berdering. Saya sakit kepala jika saya pergi lebih awal. Suaramu terdengar lemah. Kau sudah minum obat, suster? Saya meminta teman sekamar saya untuk membeli obat. Mungkin dia akan kembali. Sedang mendesah seorang gadis yang tidak tahu bagaimana tetap sehat sedang menunggu Anda. Lan selesai bicara langsung matikan. Lan terlalu lelah untuk tidak terlalu peduli teruskan. Sesaat kemudian dia mendengar ketukan di pintu. Dan suara nyonya rumah Lan, seseorang mengirimiku bubur dan obat. Lan bergegas membuka pintu. Banyonya rumah menyerahkan tas dan berkata pemuda itu biasa mengantarku pulang. Dia memintaku untuk mengungkitnya. Lan melihat kantong bubur susu dan buah untuk melepaskan sedikit kebahagiaan ini. Pertama kalinya ada orang yang begitu tertarik. Bos tertawa. Hubungi kembali dan terima kasih kepada orang-orang. Pacar ini pengecut. Lan buru-buru menjelaskan aku bukan pacar, aku hanya teman. Ekspresi ibu rumah tangga itu tersenyum. Ya, saya sudah sering mendengarnya. Teman-teman khawatir. Mungkin pernikahan tidak jauh. Lan malu untuk berterima kasih padanya. Pergi ke rumah dan kirimkan ucapan terima kasih. Saya akan membalas SMS Anda dan memberitahu Anda untuk tetap sehat. Jika rasanya tidak enak, biarkan aku mengantarmu ke rumah sakit. Sejak hari itu, Lan telah memikirkan meskipun aku tidak tahu perasaanku yang sebenarnya. Tapi Lan saya tidak dapat menyangkal bahwa saya tertarik pada Anda. Dengan cara yang sangat istimewa. Lebih dari 2 bulan berlalu hubungan Lan dan Paus tetap ambigu. Sampai akhir pekan sore. Saat kita berdua duduk dan menyaksikan matahari terbenam di teras kafe anehnya berbicara. Lan terakhir kali saya pikir Anda mengerti perasaan saya benar, kan? Lan melihat postingan itu dengan terkejut, kemudian cepat tenang. Saya juga bisa menebak bagian mana dari diri saya yang mengangguk. Ibuku terus menikah sepanjang waktu, saya juga ingin memastikan Anda aman. Aku bisa membantumu secara finansial. Dan yang terpenting aku menyukaimu, aku setuju denganmu. Linen merasa seperti dia, aku memberimu kontrak pernikahan.
Lebih dari sebuah pengakuan. Lamaran pernikahan membawa serta bahwa saya membutuhkan menantu perempuan. Dan ini tentang uang. Membuatmu tidak lari suaramu dingin, saya belum bertanya bagaimana rasanya membuat keputusan itu. Kau pikir aku akan menikahimu demi uang? Tiba-tiba, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi sedih. Saya pikir Anda menyukai saya juga, atau saya salah? Aku benar-benar tidak punya perasaan padamu, lan malu aku tidak membencimu agak terburu-buru untuk menikah. Aku setengah bercanda. Anda harus muda dan terburu-buru. Kau sudah tua. Otot juga mulai sakit saat angin kembali ke langit. Jika Anda bertemu orang yang tepat, Anda harus mengambil kesempatan. Lan tertawa pelan dan bertanya dengan santai. Tapi aku yakin kaulah yang sangat aku butuhkan. Apakah Anda mendarat dengan kuat? Keduanya diam setelah jawaban itu. Lan masih bertanya-tanya tentang perasaannya. Dan diam-diam mengamati. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat mereka berdua putus tanpa menyebutkan pernikahan. Anda kebanyakan pulang. Jadi saya duduk di ruang tamu menonton TV. Aku duduk di sebelahnya untuk minum teh. Mengapa Anda pernah mengambil pacar Anda kembali? Kebanyakan tertawa. Pergi melihat hari yang indah. Mari bersiap-siap untuk pernikahan. Saya harus turun dan melakukan beberapa pertanyaan. Nyonya Huong menyembunyikan matanya dan berteriak. Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan belum bertemu dengan menantu perempuanku yang mengajak menikah. Dengan tenang menjawab, aku bertemu denganmu. Istri saya juga putri bibi saya. Apakah kamu ingat itu? Ketika dia mendengar ini, wajahnya berdiri. Untuk apa kamu ingin menikahinya? Jangan bilang kau sudah berkencan dengannya selama berbulan-bulan. Aku mengangguk tenang. Pacaran hampir seperti itu, Bu. Nyonya Huong tumit besar tidak bisa tidak apa-apa. Tapi itu bukan dia. Aku bertanya lagi. Disau ibu katakan padaku mengapa kamu miskin, atau katakan padaku mengapa kamu miskin. Nyonya Huong mengangguk terus terang. Orang miskin tidak cocok dengan keluarga mereka. Kamu cukup pintar memilih orang seperti itu untuk menjadi istrimu. Aku berdiri bahu-membahu, aku butuh menantu. Kau sudah menemukan yang tepat. Dia mendengarkan lucu, saya juga dulu suka besok. Nyonya Huong marah dan tidak setuju dengan apapun. Aku bilang tidak. Kembalilah dan biarkan aku mengatur pernikahanku sendiri. Lalu aku akan keluar secara pribadi. Dia tahu putranya keras kepala. Tidak dapat mengambil tindakan tegas untuk menekan jati, dia beralih ke lembut dan cekatan. Dia duduk dengan lembut dan bertanya, katakan padaku mengapa kamu ingin menikahinya? Aku baru bertemu dengannya baru-baru ini. Mengapa Anda berpikir tentang pernikahan begitu serius? Posting desahan sebagai balasan bukan cinta yang terlalu dalam. Hanya saja aku mencintainya. Dia bekerja sangat keras. Nyonya Huong mengerutkan kening, jika Anda tidak mencintai, menikahlah untuk menyakiti orang. Kau membingungkan cinta dan kasihan. Jika Anda merasa miskin, bantulah dengan uang. Apa yang diperlukan untuk menikah? Pernikahan adalah hal seumur hidup. Ini bukan lelucon yang menurut saya begitu sederhana. Saya berusia 30 tahun dan saya berpikir seperti anak kecil. Ibu tertawa, kau selalu memperumit masalah. Jika masyarakat tidak cocok sekarang, putus. Perceraian itu normal. Teman saya menikah 3 tahun lalu. Tidak ada yang aneh dengan perpisahan sekarang. Jika Anda tidak bisa hidup bersama, bercerai. Apa itu stres? Ketika Anda mendengar putra Anda mengatakan itu penting. Di mana mempelajari kebiasaan yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Pernikahan adalah hal yang besar. Anda tidak bisa berpikir begitu dangkal. Jika semua orang berpikir seperti Anda, masyarakat ini akan berada dalam kekacauan. Jawabnya kembali dengan rasa tidak puas. Aku memaksamu menikah karena meramal bodoh. Sekarang saya memilih untuk diri saya sendiri. Saya siap. Bu, aku ingin menjadi baik untukmu, bukan memaksamu menikah dengan siapapun. Aku membiarkanmu memilih. Tapi pilihanmu membuatku gelisah. Jika Anda tersenyum, Anda telah memilih Lan. Putri bibi besok, teman ibu, percaya saja padaku. Dia lembut. Dia akan tahu bagaimana harus bersikap. Saya belum memiliki banyak kontak, jadi saya tidak tahu. Aku meminta izinmu besok. Semuanya tampaknya telah diputuskan. Setelah selesai, aku meminta izin untuk pulang. Faktanya,
kata-kata Anda agak bohong, sehingga saya tidak punya alasan untuk berhenti. Jadi dia sengaja menghindari tatapan mata Nyonya Huong. Dia hanya bisa memandang bayangan putranya tanpa daya. Lalu menghela nafas pelan. Sekarang rumah di sana tahu. Jika Anda menolak, Anda tahu di mana harus meletakkan wajah Anda ketika Anda pulang. Lan pergi ke kamarnya dalam kegelapan berpikir, saya benar-benar tidak suka Lan. Perasaanku padamu agak campur aduk. Ini belas kasihan untuk situasi Anda. Saya hanya ingin punya teman Lan. Lan adalah gadis yang menyenangkan. Anda memiliki wajah seperti mantan Anda, tapi kepribadiannya benar-benar berbeda. Lan bicara sedikit tenang, terkadang itu membuatku merasa buruk. Pernikahan yang kau katakan tidak pantas. Perceraian adalah pemikiran nyata tentang Anda. Aku tidak yakin dengan perasaanku, tapi saya pikir ada alasan kecil. Perceraian tidak akan menjadi masalah besar. Keesokan paginya Nyonya Huong menelepon untuk bangun lebih awal. Untuk pergi bersamanya untuk melihat hari pernikahan yang indah. Ibuku setuju, dan aku sangat bersemangat. Ke akhir pekan Lan untuk mengunjungi rumah sewa mobil. Bawa Pinang ke rumah Anda. Saat Bu Huong dan muncul di pintu Lan, keluarga Lan tidak bisa menyembunyikan kejutannya. Dia mendongak menatap teman lamanya. Putra saya datang untuk meminta putrinya menikah dengannya. Nyonya Huong menghela napas dalam-dalam. Aku tahu aku disusul oleh putraku. Tapi sekarang turun. Kemarilah, tolong ikuti saya. Tapi meninggalkan di tengah bukanlah apa-apa. Suami istri besok lihat keluarga diposting untuk meminta pernikahan, hati sangat gembira. Lan terlihat diposting dengan penampilan bingung. Aku segera mengirimimu pesan. Mereka mengatakan kepada saya untuk tidak menyinggung orang dewasa. Lan bingung tetapi berpikir dia adalah orang yang lebih baik. Inilah yang membuat ibumu bahagia. Jadi saya serahkan pada Anda untuk memutuskan. Dalam waktu 1 bulan. Pernikahan diatur dengan cepat. Entah siapa yang ada di pihak suamiku. Hanya tertawa seperti boneka yang dipajang. Dia diam-diam masuk ke dalam kehidupan pernikahan. Tanpa perasaan nyata. Saya melihat orang tua saya bahagia karena pernikahan mereka. Lan merasa setidaknya membuat mereka bangga. Dia mengambil cuti panjang untuk mengurus pernikahan. Tapi Lan masih terjadi sebelum alarm. Seperti biasa dia merayap ke tempat tidur agar tidak bangun orang-orang yang mabuk di pesta pernikahan. Lan dengan lembut berjalan di sekitar ruangan. Lihatlah hal-hal di rumah. Kau baru beberapa kali kemari. Anda berdiri di depan jendela. Tirai sutra lembut yang mahal memesona. Rasakan perbedaannya yang jelas antara si miskin dan Jauh. Ketukan di pintu. Lan membuka pintu dan melihat Bu Huong berdiri di sana. Di sebelahnya adalah pembantu keluarga. Nyonya Huong memandang Lan dan agak kesal. Ketika Anda bangun, jangan turun ke bawah. Lan buru-buru menjawab, kandungan juga sudah siap untuk turun. Nyonya Huong melirik ruangan itu. Aku merasa seperti aku tidur seperti kematian. Kemudian berbalik dan berjalan pergi. Aku baru saja menelepon untuk pulang dengan ibuku. Lan buru-buru mengikuti Nyonya Huong membawanya berkeliling rumah. Tunjukkan setiap kamar. Dia merekomendasikan setiap kamar secara terpisah. Untuk setiap anggota keluarga dari kamarnya. Ke ruang posting dan kamar putri bungsu saya sebagai pemandu wisata. Sering absen dari rumah. Akhirnya dia membawa Lan ke dapur. Di mana Anda sedang menyiapkan sarapan. Nyonya Huong suara serius, secara pribadi, tidak ada manajemen. Tetapi ketika Anda kembali ke sini, Anda harus tahu kebiasaannya. Adikku bekerja sebagai pembantu. Tapi aku tidak diizinkan. Saya bangun pagi-pagi dan memasak sarapan. Bantu kami menyiapkan makan malam di malam hari. Jika Anda bekerja sepanjang hari, itu saja yang Anda butuhkan. Lan mengangguk. Rahim bisa melakukan. Aku sudah terbiasa bekerja seperti itu di rumah. Nyonya Huong menoleh pada Nona Van, minta dia melakukan apapun yang harus dia lakukan. Dia tertawa, ya, aku tahu. Bu, ketika Nyonya Huong pergi untuk menjawab telepon, Van meminta Lan untuk mengambil beberapa sayuran. Lan diam-diam. Apakah Tio tidak berkata apa-apa? Kemudian dia menunjukkannya ke pohon. Lan berdiri di luar taman melihat villa besar Eropa Barat. Hati terasa bored. Siapa bilang menjadi orang kaya itu baik? Sekarang hanya pelayan yang telah di-velot. Saya belum pernah melihat hidup ini lelah. Dia keluar dari rumah dengan berdandan. Saya melihat Lan menyiram tanaman dan tercengang.
Dia menunjuk ke debu bunga di bawah kakinya dan mengingatkan tanaman ini mengairi sangat sedikit. Dia menyiram terlalu banyak dan meninggal. Diimpor dari luar negeri, tolong bantu saya. Lan terkejut bergegas dari keran. Maaf, saya akan memperhatikan waktu berikutnya. Nyonya Huang mengangguk dan berbalik pergi. Lan kembali ke dapur untuk membantunya. Itu membuatmu berpikir, di mana Lan saya berbeda dari orang lain? Aku bangun di siang hari. Ia membersihkan dirinya, berpakaian dan pulang. Lan sedang bermain dengan dua anjing. Aku duduk di kursi ruang tamu. Lan bergegas kembali bertanya, aku lapar untuk membiarkan Anda mengatur meja. Aku menyuruhmu membuatkan minuman untukku. Saya juga belajar melakukannya untuknya nanti. Lan mencari Anda. Aku duduk di telepon pada waktu yang sama. Saya mendapat panggilan tak terjawab dari bar. Ketika Anda menelpon kembali, Anda tahu ada masalah teknis yang harus dikelola. Ketika Lan mengangkat air, kapan ia pergi? Anda merasa seperti Anda melewatkan kemenangan. Jika Anda seorang istri, Anda setidaknya harus memberi saya waktu 1 jam sebelum pergi ke suatu tempat. Lan diam-diam menuangkan segelas air. Saya menyalahkan diri sendiri karena terburu-buru. Pertanyaan pernikahan Anda telah membiarkan orang membatasi hidup Anda. Dan sekarang kau mulai menyesalinya. Sepanjang sore hari itu, Lan tidak ada hubungannya selain mengikuti pelayan itu. Untuk melakukan pekerjaan sambilan atau bermain dengan dua anjing besar di rumah, saya pergi dari siang hingga larut malam dan masih belum melihat semut. Lan bukan dari kekhawatiran ketika Anda menelpon. Posting jawaban singkat saja, akan minum bos besar ibu mertuaku pergi ke klub sejak pagi. Dan baru setelah matahari terbit, kita kembali. Malam itu, ketika Lan sedang bersiap untuk makan, adik suami saya pergi ke luar negeri. Pernikahan berlangsung saat saya berada di luar negeri. Jadi Anda tidak bisa hadir. Saya baru saja sampai di rumah dan melihat Lan berlari kembali. Halo kakak ipar, saya punya beberapa hadiah. Maaf karena tidak bisa menghadiri pernikahan Anda. Lan tersenyum kembali. Saya tidak tahu. Saya bekerja. Lan menatap dengan perasaan sedikit malu. Suamimu 2 tahun lebih tua darimu. Tapi aku memanggilmu kakak. Membuat Lan merasa tidak nyaman. Nyonya Huang sekarang turun dari lantai atas. Suara lembut dengan, putri ya, kamu lapar untuk makan bersama ibumu. Aku makan camilan di pesawat, jadi tak lapar. Kemudian kembali ke kamar kecil. Saya duduk di sana selama 1 jam dan kemudian beralih ke Lan dan tertawa. Aku akan ke ruang depan dan bicara denganmu nanti. Ya, tapi saat sudah pergi, Huang beralih ke Lan untuk bertanya, kemana dia pergi tanpa melihat rumah. Lan suara kecil menjawab, dia punya pekerjaan untuk menerima tamu. Aku tak bisa kembali makan nasi. Dia menghiburku saat mendengarnya. Pekerjaan penerbit membutuhkan banyak komunikasi. Hal seperti itu biasa saja, jangan khawatir. Perutmu tahu. Kemudian Lan dan Nyonya Huang duduk untuk makan malam. Hanya membantu dengan pengingat terlebih dahulu, jangan berbicara sambil makan. Lan tahu ide diam. Kadang-kadang, dia masih menangkap tatapan menyelidik ibu mertuanya melewatimu, membuat Lan tidak nyaman. Setelah makan malam, Lan membawa piring buah yang dia potong ke ruang tamu. Undang ibu mertuamu, aku hanya berjalan ke pintu ruang tamu. Dia mendengar Nyonya Huang berbicara dengan apakah ada istirahat besok? Kalau begitu, ajak kakak iparmu berbelanja barang di rumah. Bersikap sopan dan kenakan pakaian berwarna-warni seperti anak-anak. Kelihatannya lebih buruk dari pembantu. Jawab senyum itu, tak baik jika kau diam agar Lan mendengarnya. Apa yang kamu dengar? Jika Anda lebih tua dari kakak ipar Anda, hubungi dia. Aku tidak suka. Bagaimanapun, dia adalah istri yang terdaftar. Anda harus menyebutnya dengan nama baru, bukan? Tertawa pelan dijelaskan. Tapi semakin besar bahunya, Anda harus memanggil saudara perempuannya. Itu benar, Bu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Tapi ingat untuk mengajaknya membeli beberapa barang. Keluarkan bentuk menantu perempuan ini, tapi ini kehilangan muka, hanya tamu yang datang ke rumah. Ketika saya mendengar ini, Lan merasa hati saya menegang. Dia berbalik kembali ke dapur. Beri aku sepiring buah. Aku menyuruhnya untuk memberikannya kepada ibunya. Aku lelah pergi ke kamarku.
Saudara perempuan Van bantu mengangguk dan tunjukkan Lan lemari obat jika Anda merasa tidak enak badan. Berbaring sendirian di ranjang besar, Lan merasa kesepian dan terhina. Kau sudah tahu sejak awal aku bertemu denganmu. Nyonya Huang tidak menyukaiku karena dia berasal dari pedesaan. Sekarang dia adalah istri Tuhan. Saya pikir saya akan membuktikan diri. Tapi semakin Anda menghadapi kebenaran, semakin menyakitkan Lan. Kamu hanya perlu bersikap baik pada ibumu. Mungkin Anda akan mengubah perspektif Anda. Tapi Lan salah. Jarak antara dua orang. Ini bukan hanya tentang keluarga. Ini tentang perbedaan sosial. Ini hanya membuat prasangka Nyonya Huang hari pertama lebih dalam. Aku akan pulang malam itu ketika fajar. Bau alkohol yang menyengat. Lan hanya tahu bagaimana membantu Anda berganti pakaian dan membantu Anda tidur. Keesokan paginya, ketika Lan membantu memasak sarapan, Nyonya Huang bertanya lagi. Kemarin dia terlambat memposting. Sudah lebih dari jam 3 pagi, Bu. Aku kembali bekerja sekarang. Kudengar kau pergi bekerja dengan bus. Mengapa Anda tidak mengambil mobil orang itu dan pergi bekerja? Lan tertawa, saya tahu cara mengendarai mobil, tapi busnya juga nyaman. Nyonya Huang menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan di bus? Saya tidak berpikir untuk diri saya sendiri. Saya pikir untuk suami saya. Tidak baik bagi orang untuk berbicara. Siapa yang tinggal di rumah besar dan naik bus untuk bekerja? Dengarkan ibumu, sayang. Dia berguling dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menambahkan, Ibu, tolong jangan kemana-mana. Biarkan dia mengajakmu berbelanja barang. Rumah ini menghargai penampilannya. Berpakaian indah. Saya dapat membawa Anda ke sana kemari dan memperkenalkan Anda kepada orang-orang. Lan hanya tahu bahwa Mbak Huang keluar dari mulutnya bergumam, terlalu banyak. Saya pikir itu terlihat lebih baik di tempat kerja daripada yang saya pikir hanya ada satu warna. Wanita mana yang tidak tahu kapur? Mewakili jiwa Van hanya membantu keutamaan melihat Lan obrolan ringan pemiliknya miskin. Lan tertawa. Tidak heran, Kakak. Saya baru saja kembali, jadi saya perlu waktu untuk menyesuaikan. Ini akan baik-baik saja perlahan. Lan memutuskan untuk membawa mobilnya ke tempat kerja. Aku tidak lupa mengirimimu pesan. Sore nanti, aku bilang akan membelikanmu mobil baru, tapi saya mengatakan kepadanya untuk berhati-hati agar tidak menggores mobilnya yang berharga. Lan duduk untuk makan siang, tapi air tidak mengalir saat Anda membaca pesan-pesan itu. Malam itu setelah nasi selesai, dia menunggu Lan pergi berbelanja di toko bermerek. Lihat harga mata Lan sementara Anda nyaman memilih. Atau merasa cantik dimasukkan ke dalam keranjang waktu untuk membayar. Lan baru tahu bahwa kartu pembayaran adalah milik Anda. Dan hanya sembarangan membeli kentut tanpa khawatir. Hal ini membuat Lan sedih. Istri memposting, tapi saya tidak memberikan kartu itu kepada Anda. Saya memberikannya kepada saudara perempuan saya. Seolah tak ada kepercayaan antara dua pasangan. Rumah Lan dengan lembut terletak di sebelah pos. Saya melihat Anda sibuk menelepon dia adalah jika Anda ingin membeli sesuatu untuk saya. Ayo pergi, jangan biarkan aku membawamu pergi, itu menggangguku. Aku sekarat tanpa melihat ke atas. Oh, aku khawatir dia suka membeli barang tanpa mengeluarkan uang. Dan terima kasih, aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk pergi denganmu. Kalau begitu kamu bisa pergi sendiri. Tertawa sendirian. Kemudian saya pergi ke supermarket untuk membeli barang-barang promosi. Aku tahu. Aku berteriak padamu. Aku menyalahkanmu karena berpakaian begitu santai. Ada majalah mode. Baca dan pelajari cara berpakaian. Atau tanyakan pada ibumu atau mereka hanya memberimu. Lan terdiam sejenak lalu menjatuhkan diri. Saya tahu. Aku pergi tidur sebelumnya. Aku melihat Lan membelakangiku. Ia mematikan lampu dan memeluknya pelan. Aku juga ingin kebaikan untukmu. Saya mencoba untuk menyenangkan Anda sedikit. Lain kali jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku untuk memberimu uang. Jaga ibu cucumu sekarang. Lan diam-diam untuk memposting aktif melakukan segalanya. Dia bertanya-tanya apakah dia melahirkan seorang anak. Apakah itu akan mengubah cara ibumu melihatmu? Tidak mudah bagi Anda untuk hidup sebagai pengantin Lan. Sejak aku menjadi pengantin, dia dikoreksi oleh ibu mertuanya. Dari cara makan hingga cara berpakaian. Setelah dihujan, Lan berlari ke bawah untuk mengambil barang-barangnya.
Dia hanya berlari ke dalam rumah dan dimarahi oleh Bu Huang karena bersikap kasar. Dia mengajariku berjalan pelan. Bahkan jika Anda berlari, Anda harus tetap bugar. Lan terasa seperti aku sedang belajar bagaimana menjadi pelayan rumah tangga. Bukan menantu perempuanku, tapi berkat kemerdekaan. Setelah sebulan dia terbiasa dengan air hidup keluarga. Suami saya sekali hanya bekerja selama 2 akhir pekan. Lan mengurus semua yang ada di rumah. Saat itu hari Sabtu sore, Lan mengirim SMS bahwa dia tidak akan kembali untuk makan malam. Ibu mertuanya juga pergi ke pesta. Lan memanfaatkan pekerjaan meskipun rekan kerja pergi makan barbeque sesampainya di rumah, hari sudah larut. Dia terkejut saat melihat neneknya duduk di sana. Kapan Nyonya Huong serius bertanya mengapa dia begitu terlambat pergi makan bersama rekan kerja di perusahaan. Akhir pekan ibu, ketika Anda pergi makan, Anda harus melapor untuk membantu berhenti memasak nasi. Aku punya pesan untuknya dan dia memotongnya. Lain kali Anda tidak pulang untuk makan siang, telepon. Saya tidak punya waktu untuk menonton pertunjukan. Lan ragu-ragu di dalam rahim, saya tahu. Ba tidak melanjutkan besok ada tamu main dari awal buat ke pasar sama Mbak Van para tamu harus memasak dengan hati-hati. Apakah Anda ingin sesuatu yang istimewa? Jika terlalu rumit, saya bisa memadamkannya. Apakah Anda tahu beberapa restoran? Saya tidak tahu apakah restorannya bagus. Nyonya Huang mengerutkan kening serpihan memasak sendiri untuk nutrisi penuh yang ingin saya beli di luar. Tidak ada yang ingin mengajarimu. Lan bingung dijelaskan bukannya saya hanya berpikir akan lebih mudah untuk membeli. Dan aku tidak mau. Jadilah ibu mertua dan katakan apa yang Anda inginkan lain kali. Jangan berpikir Anda lebih pintar dari siapapun. Lan tidak tahu bagaimana melakukan sao akan kembali Nyonya Huang angkat bicara. Untuk mengajari istri dan anak-anaknya pulang kerja sampai larut tanpa pemberitahuan orang-orang akan datang besok dan mereka ingin membeli makanan. Lan berbalik untuk melihat Lan aku bisa memasak nasimu untukmu. Aku bisa memasak nasimu untukmu. Aku tahu seleramu. Ikuti saja petunjuknya. Lan menoleh ke arah ibu mertuanya dengan menundukkan kepala. Maafkan aku, Bu. Aku tidak tahu apakah aku harus merindukanmu. Bu Huong tidak memperhatikan kata-kata Lan maaf. Sungguh ironis melihat anak istri. Anda punya istri, jadi Anda berada di pihak istri. Aku lupa membuat ibuku berdiri di sini. Sedang menarik tangan mama membujuk aku lupa aku yang terbaik. Kesempatan apa atau mengapa? Kalian datang untuk bermain dengan ibumu. Nyonya Huang mengangkat bahu aku tidak tahu. Keluarga pasti bosan, jadi Anda harus berkunjung. Lan melihat mereka berdua masuk ke dalam rumah menghembuskan nafas. Itu kesialan. Dia pulang tepat waktu selama sebulan tanpa ada yang menyadarinya. Jika Anda makan suatu hari, seluruh keluarga tahu. Hari berikutnya adalah hari libur. Lan dan pembantunya harus memasak pesta untuk lebih dari 10 orang lelah sampai kelelahan. Ada beberapa wanita yang ingin membantu, tapi dia bertekad untuk tidak melakukannya. Saya sedang minum dengan para tetua di malam hari. Jadi jangan minum terlalu banyak. Pulang. Berbaring di tempat tidur. Awasi kamera di bar. Ketika Lan berbaring, dia memeluknya. Lan mengerti apa yang Anda inginkan. Tapi lelah membuatmu tak tertahankan. Dia melambaikan tangannya sayang. Aku terlalu lelah untuk hari lain. Berbaring saja di sana dan biarkan aku melakukannya. Lan menghela nafas dan memegang tangan yang sedang mengangkat kasau. Tidak, aku lelah. Aku lelah bernapas. Jangan meniduriku lagi. Aku harus pergi bekerja besok. Duduk sao kesal maksudku saya katakan pamanmu hanya bisa makan tanpa membantumu. Lan memicingkan mata melihat suaminya mengompres rasa sakit akibat kram di kakinya. Tidak, aku tak bilang begitu. Hanya saja aku mulai lelah melayani hari ini. Kelopak mata berat Lan hanya ingin tidur. Saya tidak mengerti mengapa mereka menyebabkan masalah. Dia menjaga suaranya tetap lembut. Aku lelah bicara sembarangan. Jangan sampai besar. Sangat menyenangkan datang ke rumah saya dan saya marah. Ini adalah cerita besar. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Aku sedang berbicara tentang perkelahian. Lan mencoba duduk di depanku. Oke, saya akan menempatkan Anda ke tempat tidur sehingga Anda bisa tidur juga. Posting yang tersisa. Kenapa menikah seperti ini? Bangun dan tutup pintu dan pergi keluar.
Suara motor tua berdering. Lan menghela napas. Dia menelepon untuk menanyakan kemana dia akan pergi, tetapi dia tidak mengangkatnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku minta maaf besok dan berdamai, karena kamu sangat lelah sekarang." Keesokan paginya saya merasakan seluruh tubuh saya. Tenggorokan kering dengan tanda-tanda penyakit. Saya akan membatalkan pekerjaan ketika ada ketukan di pintu. Nyonya Huong berdiri di luar. Suara menggema masuk. "Bu, jam berapa ini dan aku belum bangun?" Lan mencoba melangkah keluar dan membuka pintu landing. "Aku bangun, tapi aku sangat lelah karena aku libur kerja hari ini." Nyonya Huong tidak melihat Lan. Cepat masuk kamar dan bertanya, "Pasangan itu bertengkar tadi malam. Mengapa membiarkan seorang pria yang merobek mobilnya meninggalkan rumah di tengah malam?" Lan bingung, tidak tahu harus mulai dari mana. Dia diam dan tertawa. Wanita mana yang membiarkan suaminya pergi di tengah malam? Sistem apa yang terkenal di seluruh kota? Aku tidak bisa menjaga suamiku. Lalu suami jika dia perempuan, jangan salahkan dia karena tidak memperingatkan. Lampu rumah busur. Lan, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi kau akan kembali. Saya minta maaf. Nyonya Huong akan pergi. Lan kembali ke tempat tidur dan meminum obatnya dan kembali tidur. Saya bangun di siang hari dengan perasaan lebih baik. Sesampainya di rumah, aku melihat pembantuku sedang memasak makan siang. Sang ibu menanamnya di luar kebun. Saya perlu bertanya, apakah Anda membutuhkan bantuan? Anda melihat Lan. Suara lelahnya bergegas. Dia duduk di kursi. "Aku sedang sakit begini. Apa bos membuatku menghangatkan badan?" "Bubur, biarkan dia makan dan minum obat." Lan tertawa pelan. "Terima kasih, kakak. Kamu sangat baik padaku." Dia menggelang. "Terima kasih apa artinya bos? Saya memberitahu saya bahwa Anda sakit dan harus pergi. Anda tidak cukup lelah untuk sakit, bukan? Saya terbiasa dengan orang yang bekerja. Jika Anda bekerja, Anda akan lelah." Lan menghela nafas. "Di dalam rumah hanya kamu yang baik padaku." Van menaruh mangkuk bubur di depan Lan berbisik, "Pengantin yang malang. Jika aku jati kau, aku akan berhenti dan hidup sendiri." Sambil tertawa, aku mengatakan itu hanya untuk menghibur diri. Dua orang berbicara. "Saya tahu Anda memiliki keluarga kecil di rumah. Saudara perempuan suami mengendarai penjaga bayi. Buku merawatku agar aku bisa pergi bekerja. Aku terkadang cemburu padamu. Tidak kaya, tapi hiduplah dalam cinta keluarga suamimu." Dan Lan dibenci oleh suaminya karena dia bahkan belum masuk ke dalam rumah. "Suamiku acuh tak acuh. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar mencintaimu, atau hanya melihat Anda sebagai pengganti. Kadang-kadang saya bahkan memanggil nama gadis lain. Dalam mimpi saya ingat hari-hari awal ketika saya sakit. Saya tertarik pada pemikiran kalau begitu mereka hanya berteman. Sekarang sudah menikah. Ketika Anda sangat membutuhkannya, saya tidak ada di sana." Hal yang sama berlaku untuk pria. Anda bertanya-tanya seberapa cepat itu bisa berubah. Baru saja memakan semua buburnya, Lan pergi ke kamarnya untuk mengambil obatnya ketika ibunya menelpon. Dia hanya mengklik telepon dan buru-buru berkata, "Ayah, saya ketahuan berjudi oleh polisi. Anda harus punya uang untuk keluar dari penjara." "Apa yang harus saya lakukan, Lan?" "Saya tidak punya cukup uang untuk meminjam beberapa." Lan mengingatkan, "Ibu Anda hanya membiarkan saya masuk penjara. Kamu terus seperti ini, itu hanya akan membuat ayah berhenti." Suara Nyonya Mai bergetar. "Jika Anda tidak bisa makan cukup, ayah Anda akan sakit. Kudengar kau dipukuli sama tahanan." Ibu Lan menghela nafas. "Negara mengkhawatirkan itu, Bu. Jika Anda ingin berkunjung, tidak ada yang akan menghentikan Anda." Baru selesai bicara, Lan pun akan mengambil pil warna-warni itu besok. "Khawatir kamu sakit, Lan?" "Tidak. Saya hanya merasa tidak enak. Minum obatnya dan itu akan hilang." "Ibu, akhir-akhir ini kau sangat buta. Aku tidak banyak bicara denganmu. Apa tidak apa-apa jika aku tinggal di sana, Bu?" "Senang mendengarnya, Bu. Saya tidak berpikir ibu mertua Anda diperhitungkan. Ini sedikit sulit." "Tidak apa-apa." Lan meremas lembut air matanya. "Aku tahu itu." Kami berbincang sebentar lalu mematikan sambungan telepon. Lan mencium bau turun di tempat tidur, menyeka air mata karena merindukan ibunya. "Aku merindukanmu dan karena aku merasa tidak enak." Saat suamiku melihat jalan
Pulang di malam hari, bicaralah dengan ibumu selama beberapa menit dan mandilah. Usir lagi. Bahkan tanpa melihat Lan. Lan mencoba memegang tangan saya untuk meminta maaf, tapi aku hanya melihatmu dan berjalan pergi. Aku lelah melihat diriku di cermin. Merasa pucat dan pucat. Anda berpikir untuk diri sendiri. Suamiku bahkan tidak menatapku. Lan akan menunggu konter untuk menjelaskan semuanya kepada Anda. Tapi dengarkan saat Anda lebih sehat dan segar. Postingan masih belum di rumah, aku bertanya padamu. Tapi kau tak menjawab. Anda tidak tahu kemana suami Anda pergi. Kata-kata ibu mertua mengatakan tentang memposting cinta terkenal suatu malam membuatmu gugup. Yang paling menakutkan Lan adalah dihianati. Aku belum pulang sepanjang minggu. Lan khawatir tentang malam tanpa tidur untuk menemukan obat penenang. Ibu saya meminta saya beberapa kali untuk berdamai. Tapi Lan hanya menjawab melalui speaker karena terlalu lelah. Bu Huang marah, tapi melihat kekuatan Lan tidak bagus, jadi jangan bertanya lagi. Lan tidak lagi peduli kemana suaminya pergi atau apa yang harus dilakukan. Semua yang Anda inginkan ini adalah tidur yang damai, di bawah tekanan dari pekerjaan dan keluarga. Malam itu dia tanpa sadar meminum banyak obat tidur. Rasa kantuk perlahan-lahan menyerbu perutnya yang tersisa. Tapi kamu tetap minum, sampai pikiran menjadi kabur. Lan berbaring di atas kakinya kecil dan kesepian di ranjang besar. Bu Huang sedang menelepon menantunya. Saya baru saja kembali dari perjalanan dan melihat jam. Dia mengerutkan kening ketika melihatnya. Dan Lan masih belum bangun, baru saja melihatmu membantu. Dia mengatakan kepada saya untuk mendapatkan Lan up. Saya masih kesal dengan menantu perempuan saya. Setelah masalah keluarga, entah apa yang sedang diperdebatkan pasangan itu. Itu belum sembuh selama berminggu-minggu. Gumam Nyonya Huang, aku ingat panggilan antara kau dan aku. Anaknya berulang kali menunjukkan sikap keras kepala. Dia bahkan memberitahuku tentang hotel itu. Anda harus memperingatkannya. Tapi aku menghindari cerita dan menutupnya. Apapun yang menantu perempuan Anda tanyakan, dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyukai Lan sejak awal, tapi aku kembali menjadi pengantin. Saya juga ingin mengajar dengan cara yang benar. Tapi kelemahan semacam itu dan perilaku negara semacam itu, akar dari Lan masih belum berubah. Andai kau tahu seperti ini, mungkin dia bertekad untuk menghentikan pernikahan ini. Saat Anda sedang berpikir, lalu aku mendengar teriakan 7 orang. Dari hanya membantu, Nyonya, Nona Lan akan sembuh dan memanggil ambulans. Dia dengan tenang melangkah keluar dan bertanya obat apa yang dimiliki Ai. Ini Nona Lan. Dia menyuruhku untuk membangunkannya, tapi ibunya berdesir putih. Dia bergegas masuk ke ruang Lan. Dia tercengang saat melihat menantunya terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, mata tertutup dan mulut hancur. Meskipun busa putih bernafas lemah, dia meletakkan tangannya di dahi Lan dan merasakan panasnya. Panggil ambulans dan segera hubungi polisi. Saya meminta Anda untuk segera kembali untuk merawat istri Anda. Saya mendapatkan telepon ibu saya dan saya panik, bergegas ke rumah sakit. Ketika saya tiba, saya hanya melihat ibu saya berdiri di luar ruang gawat darurat. Dalam hal kekhawatiran, Nona Huang menghela nafas. Suaranya yang mencela suami atau istri tidur di hotel. Istri di rumah overdosis. Orang dewasa yang berbicara tanpa mendengar apapun sedang terburu-buru. Cinta tidak tepat waktu untuk meminta pernikahan. Sekarang Jung dalam masalah. Pulanglah kalian berdua, luangkan waktu sejenak untuk menjelaskan semuanya padaku. Diberkati menundukkan kepalanya. Suasana hati Yu bingung. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Karena marahnya hilang dan egonya terlalu besar, Anda tidak mendengarkan istri Anda menjelaskan. Pergi dan ucapkan selamat tinggal. Saya ingin menantang Anda. Buktikan bahwa tanpamu kamu hidup. Posting diam-diam berpikir apakah Lan sengaja meminum obat itu atau tidak dan mengapa Anda melakukan itu. Begitu banyak pertanyaan berputar di kepalaku. Dokter keluar dari ruang UGD. Cepat lari ke Nyonya Huang. Dokter melihat ke pos dan bertanya, Anda adalah suami Lana. Aku mengangguk sah istriku yang khawatir. Dokter menghela nafas dengan suara yang dalam. Jika orang tua marah satu sama lain, hadapi sendiri. Biarkan anak-anak Anda menderita seperti ini. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan dokter. Istri Anda sedang hamil 3 minggu. Tapi orang Thailand itu keren.
Itu disebabkan overdosis obat tidur. Belasungkawa saya untuk keluarga. Sekarang Anda akan menandatangani surat-surat bagi saya untuk menjalani operasi. Sehingga rasa sakit akan mempengaruhi kesehatan dari pasien. Nyonya Huang mendengarnya dan duduk tertegun di kursinya. Anda berdiri mati di dalam selimut, menatap ruangan tempat Lan terbaring. Air mata diam-diam mengalir panjang. Saya merasa saya sedang dihukum oleh Tuhan karena kesalahanku. Kau yang melukai Lan. Dan sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi istri saya. Dengan keluarga setelah operasi, Lan dibawa ke ruang pemulihan. Dia mencoba untuk tetap tenang, menyeka air mata, kemudian segera menyelesaikan dokumen untuk menantu perempuan. Tapi Anda masih menelepon besok. Laporkan kondisi putri. Dia mendengar bahwa putrinya dalam masalah. Dia bergegas ke kota pada malam hari. Dini hari dia pergi ke rumah sakit dengan khawatir dan pergi ke kamar putrinya. Dia menunjuk ke arahnya, dan dia melihat Lan berjongkok di ranjang rumah sakitnya. Itu masih ada dan dia berdiri dengan tenang di sampingku. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Nyonya Mai mengerti itu siang ini berhubungan dengan keluarga suami Lan. Dan rasa sakit putri saya berasal dari mereka. Nyonya Huang melihatnya datang besok untuk menarik diri. Saya tidak ingin meninggalkan istri saya, tetapi ibu saya memaksa saya. Nyonya Huang berteriak, Anda tidak dapat memperbaikinya 100 kali. Tidak bersalah akan hal itu. Saat keduanya pergi, Mai dengan lembut mendekati putrinya untuk memanggil Lan. Ibu, di sini aku datang untuk mengunjungimu. Dengarkan suara ibuku. Lan berbalik dan memeluk tangisan. Besok, Bu. Aku kehilangan bayiku. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya kehilanganmu. Itu semua salahku. Itu karena kau. Mengapa Tuhan tidak membuat saya mati untuk anak saya? Bu Mai patah hati dan memeluk Lan mencoba menghiburnya. Anda tidak bisa mengatakan itu. Tidak ada yang mengambilnya darimu. Anda harus tinggal di sini dengan saya. Anda tidak bisa pergi. Mereka berdua saling berpelukan sambil menangis. Menangis karena begitu banyak rasa malu dan rasa sakit besok akan menderita. Ketika Lan terlalu lelah dan terus berlanjut, Nanak Mai panggil perawat untuk mengantarkan nutrisi kepada putrinya. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar, pergi ke Nyonya Huang dan Pausting. Suaranya tenang tapi berat. Sekarang Anda bisa memberitahu saya apa yang terjadi dengan putri saya. Berlutut di depannya, suaranya bergetar. Maafkan aku, Bu, ini semua salahku. Aku bertengkar dengan Lan. Dia harus overdosis, mengarah pada kehilanganmu. Maafkan aku, Bu. Nanak Mai. Dia duduk di kursi sebentar, berdiri. Sedang apa iblis di sini? Orang-orang melihat ke belakang dan mengira Anda memperkosa saya. Jika Anda ingin meminta maaf, mohon maaf Lan, bukan ibuku. Nyonya Huang merasa tidak nyaman berlutut seperti itu. Mengisi pada melihat saya pikir semua orang bertanggung jawab untuk ini. Wanita kulit hitam hamil tanpa mengetahui Anda meminum obat penenang. Aku memberitahu ibuku untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tolong, kata nenek pucat, jika saya tahu saya tidak akan menjebak putri saya. Lanku mungkin tidak terlalu bagus, tapi itu mengawasi orang-orang. Itu dulu memberitahuku bahwa ibu dan anakmu adalah orang-orang yang seharusnya tidak kau sentuh. Dan sekarang saya mengerti mengapa. Nyonya Huang, seksi apa maksudmu? Ini bencana dan sekarang rumahku, Lan, ini mengobati diri sendiri. Buat mata Anda sendiri. Sekarang dia bilang rumahku tidak masuk. Nyonya Mai tidak membantah, tetapi berkata pelan. Lan pernah mengatakan kepada saya bahwa dia takut pada 2 orang. Dan sekarang saya tahu apa yang dikatakan anak saya benar. Saya merasa sangat baik tentang penyesalan. Maafkan aku, Bu, ini salahku yang menekan Lan. Apa yang Anda ingin saya lakukan sekarang? Aku akan melakukan penebusan dosa. Besok dia melihat ke kamar rumah sakit, di mana Lan sedang berbaring dengan tenang. Dia menghela nafas perlahan. Ikuti Lan untuk memposting. Silakan bebaskan Lan sedang mendengarkan ibu mertuanya dan meninggal. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Calon suami prihatin. Bangun dan masuk ke kamar bersama putri Anda. Nyonya Huang dan pergi ikuti, tapi Lan melihat mereka dengan mata kosong tanpa emosi. Kemudian arahkan ke pintu, silakan pergi dan lihat mataku. Aku mohon pada kalian berdua, tolong. Nyonya Huang kesal. Ini suamimu,
Dan aku juga ibu mertuamu. Kenapa kau tidak mengusir kami saja? Lan dingin kau responder kau berani menyebut dirimu ibu mertuaku. Dia menyiksa menstruasi saya. Kau puas karena aku sudah mati. Lan menyeringai kecut menahan tangis. Aku tahu kau membenciku karena aku miskin. Tidak layak menjadi istrimu. Mungkin itu sebabnya Tuhan mengambil cucunya. Sedang memohon Lan, tolong, saya salah. Apa yang Anda inginkan sekarang saya akan lakukan. Tia Lan menanggapi dengan suara dingin. Aku jatuh cinta padamu. Anak itu juga keren. Aku tak punya alasan untuk kembali. Aku ingin bercerai dan pergi dengan tangan kosong. Tidak mengambil apapun dari Anda. Sedang tersedak bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya tidak ingin bercerai? Kamu bukan. Anda baru saja mengatakan Anda akan melakukan apa yang saya inginkan. Kamu tidak mencintaiku sama sekali. Anda tidur dengan saya. Anda memanggil nama orang lain. Aku hanya pengganti cinta lamamu. Aku ingin bercerai sekarang. Kamu harus dengan senang hati menerimanya dulu. Aku tahu aku terlalu banyak salah dan egois. Saya dengan enggan menerimanya. Bahkan, itu tidak bisa diselamatkan. Nenek besok berbicara undang 2 orang ke Cho. Putri saya akan menulis aplikasi dan mengirimkannya terserah barang-barangnya di rumah untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tolong jangan muncul di depan anakku. Itu sudah cukup menderita. Tolong tinggalkan kami. Nyonya Wong setelah diberitahu langsung oleh putrinya tetap tersesat tanpa menjawab. Ada sedikit ketakutan di hatiku. Semuanya terjadi begitu cepat. Dan ada banyak tekanan. Tanpa pikiran untuk berpikir lebih dalam tentang tindakanku. Namun, kata-kata Lan membuatnya perlu untuk mempertimbangkan kembali. Setelah seminggu diberhentikan, Lan kembali ke pedesaan untuk tinggal bersama ibu dan saudara laki-lakinya. Rumah kecil yang malang. Tapi itu memberimu kehangatan. Bahwa villa jauh dari Hakia bisa membawa kembali. Dia berpikir bahwa menikah akan membantunya melarikan diri. Penindasan halaman masuk tapi dalam kenyataan. Itu hanya pergi dari satu penjara ke penjara lain. Kembali ke pelukan ibu dan saudara laki-laki saya. Ini seperti memulai hidup baru. Lan telah mengajukan gugatan cerai karena memposting dengan pikiran bahwa dia akan senang dan segera menandatangani, tapi sebaliknya simpan aplikasi dan pesan kembali bahwa itu akan dikirim nanti. 2 minggu berlalu, Lan tidak melihat aktivitas apapun dari memposting jati pesan. Tapi kamu bilang kamu tidak ingin bercerai. Saya harap Anda memberi saya kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Aku menyuruhmu untuk berpikir perlahan. Lan hanya menghela nafas dalam hati sepanjang bulan itu. Buff Flavor Post suplemen hadiah tertawa berkelanjutan untuk Lan. Awalnya dia mengirimnya kembali. Tapi aku dan ibuku terus tertawa. Lihatlah hadiah yang memenuhi rumah. Besok dia menyesal dan menasihati putrinya, jika orang punya hati, terimalah. Jika Anda membuang makanan dan minuman, saya akan melakukannya. Ibu, jika Anda menyimpan barang-barang ini di rumah Anda akan menerimanya. Aku masih belum bercerai. Aku masih menantu mereka. Aku hanya di rumah ibuku. Itu sudah cukup. Bu Mai hanya tertawa pelan. Ya, begitu. Biarkan saya mengambilnya dan membaginya dengan Anda. Saudara tiri, ya. Di pedesaan, Lan diperkenalkan oleh kerabat Tio dan bekerja sebagai Van Lang di komune. Pekerjaan stabil, tidak gaji tinggi, tetapi juga cukup untuk hidup. Ada juga penjualan online. Kehidupan sibuk, tapi Lan senang dengan apa yang dia miliki. Akhir pekan rekan Lan Yen mengajaknya ke kedai kopi yang baru dibuka di kota. Berjalan ke bar, Lan tertarik pada ruang biru dan ungu, 2 warna favoritnya. Saya lupa menanam banyak bunga merah. Bunga favorit Lan. Penasaran dengan pemiliknya. Saya memiliki hobi yang sama dengan Anda. Melihat keluar jendela, dia melihat seorang pria, adalah staf operasi. Ketika saya menyadari itu adalah sebuah posting, tim Lan mulai panik. Anda ingin pergi sekarang, tetapi Anda tidak tahu caranya. Untuk menghindari tatapan penasaran, Yan berbalik dan melihat Lan menatap bar. Tertawa berkata, siapa yang kamu lihat? Pemiliknya tampan dan tampan, kan? Kudengar dia melakukan 7 kegagalan di kota. Pulanglah dan ganti angin. Banyak kawan. Tapi sayangnya dia sudah menikah. Bartender yang mengenakan cincin kawin menolak semua gadis. Lan tertawa, cepat atau lambat kamu akan melajang. Tekan musik bertanya, saya tahu istrinya Lan berguling dari saya di bar. Masuklah, tidak ada yang perlu ditakuti.
Tampaknya telah melihat Lanjati saya berinisiatif untuk pergi ke meja. 2 orang untuk staf. Pemangkas LAN berpura-puralah Anda tidak mengenal satu sama lain untuk memakainya. Aku menekan telepon. Saya tidak ingin membuat LAN tidak nyaman. Jetty setelah beberapa baris, pergi. Ya nyaris berbisik, kau bos Anda sepertinya berarti bagi Anda. Bicaralah padaku dan menatapku sepanjang waktu. Ben tertawa. Tahu dia adalah istrinya. Saya tidak tahu apakah saya harus menonjol. Kamu hanya bercanda. Anda pasti salah membacanya. Tidak ada yang istimewa dari Anda. Sesaat kemudian, aku pergi ke kamar mandi. Pasang langkah ke meja duduk di seberang LAN dan berbicara perlahan. Saya bisa menebak mengapa Anda di sini, kan? Aku ingin mengejarmu kembali. Saya hanya menikah dengan satu orang dalam hidup saya dan itu adalah Anda. Aku tidak bisa kehilanganmu, LAN terus mengungkapkan penyesalan. Dia bilang dia menjual bar dan hotelnya dan pulang. Buka kafe ini, di mana dirancang menurut preferensi LAN. Aku berjanji akan memberimu kehidupan yang bahagia. Jika Anda memaafkan dan kembali kepada saya, LAN hanya diam terpaku pada pot bunga di atas meja, tidak mengatakan apa-apa sambil terus memaksa LAN menyalakan dupa untuk marah. Kau selalu memutuskan sesuai perasaan orang lain, bukan Sal? Apakah kamu bingung? Aku tidak bermaksud begitu. Saya minta maaf. LAN akan mengatakan beberapa kalimat lagi. Tapi saat melihat punggungnya, aku buru-buru berdiri. Sebelum Anda pergi, hanya menjatuhkan kalimat. Anda tidak mengerti apa yang saya alami. Yang diseret oleh LAN, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika saya pertama kali melihat ke belakang, saya melihat bahwa saya berdiri di sana. Menatap mata ikuti bayangan LAN siang itu. Adikku baru saja pulang setelah perjalanan panjang. Dengarkan pelayan menceritakan semuanya. Tentang suami istri saudara kamu. Kaget hubungi LAN dan pause, tetapi tidak ada ayah untuk menjawab. Menunggu ibu kembali untuk bertanya. Ketika dia pulang, dia bertanya kepada ibunya. Kenapa kau tidak menceritakan kisahmu padaku? Bos dan saudara perempuan, LAN 3 cermin lembaran panjang duduk di sebelah. Lelah, katakan bagaimana Anda bisa membantu? Perusahaan waktu salah ibumu tidak ada waktu untuk memedulikan suaminya. Sekarang biarkan mereka menghadapinya sendiri. Aku tidak peduli lagi. Suara Ha jengkel. Aku tidak menyangka kamu begitu keras pada LAN. Apa yang kau lakukan salah? Saya suka dia cantik dan dia memasak dengan baik. Aku tidak menyukainya sama sekali. Wanita yang diam itu melanjutkan. Apakah Anda berpikir jika Anda menjadi pengantin nanti, jika saya bertemu ibu mertua saya seperti Anda, apa yang akan saya lakukan? Aku yakin kau harus menuntut rumah suamimu. Jika Anda seorang wanita, saya tidak mengerti. Jika Anda bertemu ibu mertua yang sulit seperti saya, aku sama tertekannya denganmu. Ini tidak menyenangkan. Nyonya Huong setelah dibangunkan oleh putrinya secara bertahap menyadari kesalahan Anda, ego egois dan prasangka kaya miskin bahwa dia secara tidak sengaja mendorong menantu perempuannya dan jalan penderitaan bahkan tangannya sendiri. Itu merusak kebahagiaan keluarga anakku. Perasaan menyesal menyerbu pikiran. Dia bertanya pada putrinya dengan menyakitkan. Anda tangguh, bukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku juga merusak kebahagiaan kakakmu. Apa yang harus kulakukan? Aku bisa melihat lubang di matamu. Anda merasa hebat tetapi juga merasa tulus. Dia lembut tapi teguh. Bu, saya pikir Anda harus melihat bulan. Maaf secara langsung. Saya percaya bahwa jika Anda tulus, LAN akan mengabaikannya. Ibu, biarkan aku pergi denganmu. Dia mengangguk setuju dengan tawaran putrinya. Keduanya memutuskan untuk bertemu LAN akhir pekan ini. Akhir pekan sore ketika LAN sedang menyiapkan makan malam, saya mendapat telepon dari nomor aneh. Berhenti ketika Anda mengangkat telepon. Ujung telepon yang lain adalah suara yang akrab. Ini dia. LAN langsung mengenali bahwa dia tampak tua. Hatimu dingin. Nyonya Heng melanjutkan. Aku ingin melihatmu berbicara. Sekarang bisakah saya pergi ke kafe poster? Penutup padat. LAN maaf, tapi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Tapi sebelum LAN bisa menutup telepon, Huong berkata aku akan di sini menunggumu. Nyonya Huong berkata dan mematikan telepon. LAN duduk dalam ibadah hati bingung. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Ibu keesokan paginya dia melihat putrinya memiliki ekspresi aneh dan bertanya,
Ada apa dengan nah itu? Lan tidak bersembunyi ceritakan tentang ibumu yang ingin bertemu denganmu. Bu Mei menghela napas pelan. Ibu mertua saya datang ke rumah saya sore ini. Sejak aku mengalami keguguran, mereka sangat sedih sehingga mereka depresi. Dia mengerti kesalahannya. Saya datang ke sini untuk meminta maaf dan meminta pengampunan. Lan dengan tatapan kosong menatap ibunya Basuk terus dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan ingin menebusnya kepada Anda. Anda juga harus memberi mereka kesempatan. Jika tidak masuk akal, perceraian. Tapi setidaknya mari kita hadapi itu dan bicarakan dengan keras. Kata-kata Anda seperti memberdayakan Lan. Dia menatap ibunya tersenyum percaya diri. Aku mengerti. Aku akan menemui mereka. Saat Lan masuk ke dalam kafe aku langsung melihatmu. Dan tidak seperti senyum cerah dia membawa Lan ke atas di mana Huong dan Ha menunggu. Kalian berdua berdiri untuk menyambutnya. Lan sedikit pemalu, tapi dia tetap tenang. Lambung kalian tak perlu bersikap sopan. Semuanya. Percakapan itu sedikit canggung pada awalnya. Tapi berkat humornya, udara semakin nyaman. Aku harus turun untuk bekerja. Hanya ada 3 wanita yang tersisa. Ha membuka kata-kata apakah Anda cukup makan? Anda terlihat terlalu kurus. Atau kepalamu yang tersenyum tidak cocok untukmu. Lan tertawa dan menjawab bahwa kau masih sama tanpa sao dia melihat Lan dan tiba-tiba mengucapkan kamu harus selalu cantik, rumahmu. Saya menyadari bahwa saya melewatkan kata itu. Aku sedang terburu-buru. Dupa itu diam. Sesaat kemudian dia berbicara dengan lembut. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan padamu. Tapi aku ingin kau berpikir lagi tentang poster itu. Dia sangat mencintaimu dan membutuhkanmu lebih dari sebelumnya. Lan diam saya terharu dengan penyesalan ibu mertua saya. Kau tak bisa langsung menjawab hanya bicara. Aku butuh lebih banyak waktu untuk berpikir. Bu, setelah meninggalkan kafe, Lan menerima panggilan dari nomor aneh saya menyadari itu memposting. Bahkan jika Anda ingin menutup telepon. Tapi kata-kata tulus Nyonya Huong membuat Lan lembut berbicara di telepon. Aku tahu aku salah dan sulit bagimu untuk memaafkan, tapi aku akan menunggu. Aku membutuhkanmu, aku menyadari itu. Aku menyesal tidak menghargaimu sebagai istri. Lan diam pendengar sedang berbicara meski terasa begitu dalam, tapi hatimu juga mulai goyah. Kata-katamu menunjukkan bahwa kau telah berubah. Dan perasaanmu padaku masih ada. Bahkan jika Anda mencoba untuk menyangkalnya. Malam itu sebelum tidur Lan SMS-ku di posting pernikahan bukanlah lelucon. Itu berasal dari cinta sejati. Dan pengorbanan di kedua sisi. Kalau tidak, itu tidak bisa berkelanjutan. Lan merespons dengan cepat, kau memberiku kesempatan, bukan? Lan hanya pesan kembali, mohon kesempatan adalah satu hal, keputusan adalah milikku. Lan mengirim SMS kembali. Terima kasih. Saya akan menghargai kesempatan ini. Lakukan semua yang Anda bisa untuk membuktikan perasaan Anda. Lan tersenyum dan tertidur sambil tersenyum.